pendengar setia, selamat datang di podcast inspiratif yang membahas nilai-nilai ASN berakhlak dalam praktik nyata. Hari ini kami akan membahas nilai ASN berakhlak dalam bidang keimigrasian. Sudah hadir bersama saya 4 narasumber hebat. Boleh diperkenalkan dulu? Oke, halo, nama saya Dina Rofianti dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Oke, selanjutnya boleh diperkenalkan? Halo, saya Arman Abdurrahman dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Oke, selanjutnya boleh diperkenalkan? Halo, saya Aulia Zahra dari Bagian Umum. Di sini juga hadir lewat Zoom. Boleh diperkenalkan kakak yang dari Zoom? Halo, saya Doni Harisya Karya dari bagian urusan. Oke, saya mulai dari Kak Arman dulu nih, dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Iya, betul. Mungkin orang-orang mengenalnya teknologi itu tentang komputer ya, tapi ada kan ya penerapan nilai berorientasi pelayanan di seksi TIKIM itu sendiri? Jelas tentu ada ya, karena berorientasi pelayanan itu kan komitmen kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di TIKIM sendiri itu tidak hanya berkaitan dengan teknologi, meskipun kita di balik layar, tapi ada pula subseksi yang kita mengedepankan layanan terhadap masyarakat secara langsung, yakni komunikasi keimigrasian. Saya sendiri di seksi TIKIM mendekati bagian tersebut, dan dalam melaksanakan tugasnya itu kita melakukan pelayanan pengaduan apabila ada masyarakat yang ingin konsultasi maupun komplain terkait dengan layanan permohonan paspor, atau mau melakukan pelayanan BAP, ataupun mencari informasi keimigrasian lainnya. Nah, di situ tidak hanya secara langsung pada counter pelayanan, tapi juga kita memberikan informasi secara digital, baik melalui kanal media sosial ataupun website. Oke, berarti bukan hanya tentang komputer ya. Jadi orang juga bisa dapat informasi dari pengaduan ini yang mungkin ditanyakan bisa lewat WhatsApp atau sosial media lainnya. Betul. Oke, mungkin sekarang lanjut ke bagian umum nih. Ada Kak Doni ya. Kak Doni, untuk nilai akuntabel sendiri itu penerapan di bagian umum itu gimana sih? Jadi di bagian umum sendiri itu kebetulan saya di pengelola persediaan ATK ya. Jadi sebagai pengelola ATK itu ada tentu tanggung jawab dan ketelitian dalam pengelolaan barang. Nah, saya menyadari bahwa setiap barang itu harus dikelola karena merupakan aset negara yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam pencatatan, pengawasan, pelaporan, dan pendistribusian supaya tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam bagian umum sendiri. Oke, berarti harus ada transparansi ya kalau barang milik negara ini. Betul, harus ada transparansinya. Oke, sekarang nih lanjut ke Kak Dina ya. Gimana nih Kak di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menerapkan nilai kompeten? Nah, oke. Kita ngomongin kompeten ini ya. Kompeten ini sendiri kan untuk meningkatkan kompetensi diri dalam dunia kerja. Sebenarnya kompeten ini sangat relate ya di tugas kami di Intelakim. Karena apa? Ketika dalam pengawasan itu kita nggak bisa asal jalan. Kita harus berdasarkan pengetahuan dan juga ketelitian. Misalnya nih ya, contohnya untuk setiap permohonan BAP, baik itu permohonan BAP hilang, paspor hilang, rusak maupun perubahan data, kita juga harus diminta sebagai petugas itu memastikan data
apakah datanya valid atau asli atau bagaimana. Kemudian dalam proses pemeriksaannya juga kita diminta untuk teliti. Kenapa begitu? Karena apa? Agar supaya tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam pengawasan orang asing juga, baik itu orang asing yang berwisata ataupun sebagai tenaga kerja asing, kami juga harus memahami sebagai petugas itu memahami dulu aturan dan apa regulasinya. Karena apa? Agar tidak bertindak yang menyimpang prosedur. Kemudian jadi untuk kompeten ini kita nggak bisa asal kerja gitu ya. Jadi kompeten itu harus kerja tepat, profesional, dan bertanggung jawab sama apa yang dilakukannya. Seperti itu. Berarti memang harus ada kompetensi buat analisa data dan Ya, juga betul. mengetahui regulasinya ya. Ya, kita harus banyak-banyak mempelajari regulasi apa yang sedang terjadi dan apa regulasi barunya. Oke. Mungkin selanjutnya masih di Kadina ya Kak. Orang-orang mungkin kalau dengar seksi intelijen dan keimigrasian itu menyeramkan ya. Ya, Namun- benar sekali. Namun di seksi ini juga tetap harus menerapkan nilai harmonis ya Kak ya. Ya, Itu gimana betul. bentuk harmonisnya gitu di Ya, seksi karena ini? memang di pandangan masyarakat itu intelijen penindakan nih kayaknya menyeramkan gitu ya bagi masyarakat. Iya. Tapi tidak begitu. Karena apa? Untuk nilai harmonis sendiri ini kan artinya peduli dan menghargai perbedaannya. Jadi di seksi kita kan ini jujur aja ya, selama pemeriksaan nih ketika BAP ataupun pemeriksaan warga negara asing, emang sih pemohon itu terlihat panik karena apa? Memang mereka dalam suatu masalah ya. Kan ada yang masalahnya paspornya hilang, rusak, ataupun perbedaan data di paspornya. Nah, tapi di situ, di posisi itu kita sebagai petugas itu nggak boleh panik ataupun kaku. Karena apa? Itu kan jadi berpengaruh juga sama pelayanan ya. Jadi kita harus tetap bersikap ramah, sabar, dan juga empati sama pemohonnya. Kemudian begitu juga sama pengawasan orang asing. Kita juga nggak bisa semena-mena sama orang asing. Kita juga harus tetap menghormati dan profesional dalam menindaklanjutinya. Nah, karena harmonis itu bisa menciptakan suasana yang nyaman gitu. Kemudian bisa juga menciptakan komunikasi baik antara pemohon dan masyarakat dengan petugas. Karena di sini jadi buat kesimpulan kalau komunikasi yang baik atau terciptanya kondisi yang harmonis ini bisa membuat masyarakat percaya terhadap pelayanan yang kita berikan kepada mereka gitu. Jadi itu penting sih harmonis ya. Jadi jangan anggap intelijen menyeramkan lagi. Iya. Jadi walaupun orang menganggap menyeramkan, tetap ada penerapan harmonisnya itu ya Itu buat harus. pemohon. Harus. Iya. Oke, terima kasih Kak Dina. Ya, sama-sama. Selanjutnya nilai loyal ya. Saya mungkin akan bertanya kepada Kak Awul nih di bagian umum, penerapan nilai loyal itu sendiri gimana Kak? Kalau loyal ini tuh kan berarti mementingkan kepentingan bangsa ya. Salah satu contoh yang saya terapkan di keseharian saya sebagai sekretaris yaitu menjaga nama baik instansi. Nah, menjaga nama baik instansi ini tuh dengan cara menjaga kerahasiaan surat persuratan ini. Karena kan surat persuratan itu ada yang bersifatnya itu rahasia. Oh, jadi Kak Awul ini di bagian persuratan ya, jadi Iya. menjaga rahasia isi surat itu sendiri ya. Iya. Oke, masih di Kak Awul nih. Kalau misalnya nilai adaptif di bagian umum itu gimana Kak? Kalau adaptif di bagian umum, saya sebagai sekretaris itu kan pengarsipannya udah beralih ke digital ya. Salah satu contohnya itu website Sri Kandi. Sri Kandi itu pengarsipan surat masuk dan keluar. Nah, Sri Kandi ini tuh pasti selalu ada pembaharuan dari sistemnya. Nah, di situ peran saya sebagai sekretaris untuk selalu terus belajar untuk hal-hal baru di website itu. Oke, mungkin karena banyak aplikasi gitu, jadi harus mempelajari semua itu ya Kak ya, Beradaptasi gitu ya. beradaptasi. Oke, mungkin ini nilai yang terakhir ya. Untuk nilai kolaboratif sendiri, saya pengen tahu dari Kak Arman nih di bagian Iya. seksi teknologi, informasi dan komunikasi keimigrasian itu gimana Kak? Baik,
bicara terkait kolaboratif, itu kan membangun kerjasama yang terbuka ya bersama dengan seksi lain maupun dengan pihak lain gitu untuk mencari sesuatu yang hasilnya lebih baik gitu. Contoh di Tekim sendiri itu dalam melakukan penyebaran informasi, kita akan membuat konten. Ketika kita membuat konten, apa nih yang harus kita berikan informasi kepada masyarakat yang dibutuhkan. Nah, kita akan berdiskusi dengan bagian layanan atau yang jam itu. Nah, pemohon-pemohon di sana kan berkaitan langsung dengan seksi Project Lantas Kim. Nah, kita bisa dapat masukan tuh dari seksi tersebut. Kemudian kita juga bisa mengkolaborasikan juga dengan seksi Intel Dakim. Ketika mencari informasi sesuatu yang diburu oleh Intel Dakim, misalnya ada WNK Temuan ya. temuan dari masyarakat melalui media sosial, tentu kita akan teruskan ke bagian seksi tersebut. Makanya di sini kolaboratif itu emang penting dari lintas seksi. Ya, jadi semua pekerjaan juga memang harus dikolaborasikan ya. Kalau misalnya ada dari seksi ini butuh dengan seksi ini gitu diomongkan ya. Betul. Oke, mungkin itu saja ya nilai-nilai berakhlak yang kita bahas. Sangat inspiratif ya dari kakak-kakak narasumber yang hebat ini. Mungkin sekian podcast dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.